Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, sampailah kita pada penghujung dari surat Al-Hajj. Biasanya akhir sebuah surat itu selalu merupakan suatu konklusi gitu ya, merupakan suatu kesimpulan dari apa yang sudah kita baca sebelumnya. Para penutup dari surat Al-Hajj gitu ya, yang sudah kita baca ayat 72, a'udzu billahi rajim wa idza tutla, orang-orang kafir itu wa idza tutla alim ayatuna bayyinat, tandanya orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala itu adalah apabila dibacakan, gitu ya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakaduna ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru al-munkar. Kamu akan melihat bahwa akan muncul pada wajah orang kafir itu penolakan. Siapa yang menolak? Yang menolak itu hatinya. Mereka tidak merasakan kenyamanan, ya, kenyamanan di dalam mendengar Al-Quran. Kenapa ya? Karena mereka tidak merasa ada manfaatnya. Itu jauh saja jawabannya, gampangnya. Ya. Kalau seseorang itu tidak melihat manfaat dari sesuatu, tidak asyik dia. Tidak mungkin dia bersama seseorang yang tidak memberikan apapun lalu dia senang. Kamu kenapa senang sama orang itu? Dia tidak tahu ya, tidak mungkin. Seseorang itu senang dengan seseorang, gitu ya, karena ada gunanya. Ada manfaatnya, itu jelas itu. Gitu ya. Atau katakan misalnya kita di rumah misalnya duduk di suatu lokasi di suatu tempat. Kenapa Anda kok di sini terus? Ya enak di sini. Anda kok makan ini terus? Ini enak, saya suka. Begitu loh. Gitu ya. Jadi karena mereka itu tidak melihat, tidak mendapati, tidak menemukan manfaat dari kitab Allah, gitu ya. Apa yang terjadi? Mereka menolak kitab Allah. Kok bisa begitu ya? Kan tidak senang ya, tidak apa-apa tuh, tidak senang sudah tidak senang. Kenapa kok harus ada penolakan? Tidak senang itu karena Al-Quran ini, gitu ya, membuka aib mereka. Al-Quran ini adalah suatu kitab yang berisi nilai-nilai kemuliaan. Sedangkan mereka bukanlah orang yang mulia, orang yang terhina. Kenapa? Karena mereka maksiat. Kok bisa begitu? Begitu ya nafsunya. Jadi mereka terhina. Al-Quran datang. Orang itu mesti begini, tidak boleh begini, harus begini. Untuk apa? Yang mulia. Nah itu saya tidak senang. Saya tidak senang untuk kemuliaan itu. Saya yang senang itu ya ini. Maksiat, gitu ya. Meskipun terhina kan tidak apa-apa. Banyak temannya. Gitu ya. Anda jangan menghina maksiat. Maksiat itu banyak temannya. Anda temannya siapa? Anda temannya siapa? Begitu ya. Saya ini punya kelompok loh ya.
punya kelompok, punya begini. Ini semua maksiat semua. Anda mau melawan siapa? Anda punya teman siapa? Tidak ada. Ya. Anda bilang Anda benar dalam kebenaran dan sebagainya. Ya, saya tanya Anda ini temannya siapa? Gitu. Loh, baik. Kalau memang orang yang baca Al-Quran itu adalah orang yang lemah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok harus ribut? Sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa datang dengan Nabi Harun. Nabi Musa itu datang bukan dengan 2 batalion begini, bukan. Andai kan Nabi Musa itu datang dengan 2 batalion, bawa senapan, takut Fir'aun. Tidak ada. 2 orang bawa tongkat. Nabi Musa itu bawa tongkat. Orang bawa tongkat ditakuti, bayangkan. Andai kan Nabi Musa itu bisa seluruh gerakan-gerakan bela diri, pokoknya semua gerakan bela diri, gitu ya, namanya kungfu, karate, aikido itu semuanya bisa Nabi Musa, bisa, gitu ya. Sabuk hitamnya ada 5 di sini barangkali lah, tidak 1, 5 misalnya sabuk hitamnya lah, begitu ya. Tetap ada Musa. Tapi takut Fir'aun takut dengan Nabi Musa. Jadi kebenaran itu meskipun kecil, gitu ya, tapi ditakuti oleh mereka. Kenapa? Karena kebenaran itu sesuai dengan kenyataan. Adapun sebaliknya, makanya disebut al-haq, dia sesuai dengan kenyataan. Al-haq ada, sesuai dengan kenyataan. Adapun lawannya siapa? Batil itu tidak ada. Sama dengan orang membawa air aqua kecil gini diminum, cangkir kecil diminum ada. Lagi membawa kan besar kosong, lalu dia minum begini, tidak ada isinya. Kamar mandi baknya kosong, dia begini lalu. Bagaimana? Ini mandi ini ya, tapi tidak ada isinya, tidak ada airnya lah. Anda kalau sakit saya antarkan ke dokter jiwa, betul ya, begitu. Tapi kalau orang mandi meskipun sedikit airnya biar lah, basah, begitu ya. Ada itu al-haq namanya al-haq lah, gitu ya. Itu namanya al-haq. Adapun batil kosong. Jadi jangan kita merasa bahwa karena kita itu sedikit, kenapa kalau sedikit? Selama kita dalam kebenaran, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Selama kita dalam kebenaran, kita tuh dilindungi oleh Subhanahu wa taala. Kita punya kemuliaan, punya kekuatan. Orang-orang yang mereka itu memiliki semuanya tapi tidak bersandar kepada Allah taala. Wah, itu menderita itu. Kasihan sekali. Betul-betul perlu dikasihani. Ada orang yang dia itu bersandar bukan kepada Allah taala. Itu perlu dikasihani itu. Begitu ya, perlu dikasihani. Karena dia bersandar pada barang yang tidak ada. Tidak tenang jiwanya. Begitu ya, tidak tenang. Anda kalau mau cari rumahnya orangnya tidak punya apa-apa, tok-tok ada. Ini orangnya di sebelahnya pintu. Tapi kalau cari orang yang rumahnya orang kaya, sapa, gitu ya. Nanti ya tunggu ya diperiksa dulu orangnya. Nah, gitu ya, periksa dulu pakai alat begini. Apa ada metalnya atau ada virusnya atau ada apanya, diperiksa barangkali lah. Tidak muncul orangnya. Nah, dari jauh begitu. Ada apa? Perlu apa? Nah, biasa saja lah. Tak berani dia. Tidak berani ketemu orang. Orang tidak punya apa-apa, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Ketemu orang saja. Kenapa? Nah, tidak ada rasa takut. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Begitu. Jadi orang yang tidak memahami isinya kitab Allah, yang kemudian tidak melaksanakan isinya kitab Allah adalah orang-orang yang rugi. Nah, mereka itu begitu marahnya, yastuna, gitu ya. Yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Mereka itu hampir mau mencaplok, mau dipegang, mau dicekik orang tadi. Yang baca Al-Quran mau dipegang, mau dicekik. Gitu ya. Sebenarnya mereka itu begitu. Kita tidak tahu. Allah Ta'ala yang tahu. Mereka itu sebenarnya mau memegang orang yang baca Al-Quran, mau dicekik orang tadi, mau dibunuh. Begitu. Kul afa unabbiukum bisyarrin min dzalikum. Katakan, maukah kalian saya beritahu sesuatu yang lebih buruk, gitu ya, daripada yang saya baca tadi Al-Qur'an. Gitu, yang lebih berbahaya daripada Al-Qur'an. An-naru. Gitu ya. An-naru, neraka. Maksudnya kata-katanya tuh hiyan-nar, maksudnya. Hiyan-nar. Stop itu saja. Lalu wa'adahallahu alladzina kafaru, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir.
gitu ya. Orang-orang yang kafir itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan akan masuk neraka. Hati-hati kita. Ini pelajaran bukan untuk orang kafir. Allah Taala berkata begini bukan untuk orang kafir, gitu ya. Allah Taala berkata begini, ya, agar kita itu jangan sekali-kali menjauhi kitabullah, jangan. Gitu ya. Saya bukan orang yang umurnya 20 baru ngerti hidup. Jauh dari kitabullah suatu kerugian, suatu kerugian. Jangan dianggap bahwa seseorang itu Allah Taala diberi apapun dan dia jauh dari kitabullah, kebahagiaan tidak ada. Apa yang terjadi? Tidak ada kebaikan yang bisa dikerjakan. Kok bisa begitu ya? Mengapa? Karena dia tidak kenal Allah Ta'ala. Jadi bagaimana? Jadi mereka berbuat bukan untuk Allah Ta'ala. Hasilnya tidak ada kemuliaan. Nah, kehinaan. Hasilnya kehinaan. Gitu ya. Bagaimanapun mereka itu oleh Allah Ta'ala diberi banyak harta, ya itu kan salahnya kita. Kan salahnya kita. Kita melihat bahwa orang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala itu adalah orang dimuliakan. Itu salahnya kita. Kalau Allah Ta'ala mau ngasih harta, biarkan saja dia yang punya rezeki kok. Biarkan saja dia punya rezeki. Tapi kita melihat bahwa itu sebagai suatu kemuliaan, salah. Kemuliaan itu adalah keridhaan Allah Ta'ala. Bagaimana bentuknya, konkretnya bagaimana? Konkretnya banyak mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ini orang yang mulia. Contohnya Nabi SAW. Lihat para nabi saja. Apa yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan adalah mengajak orang kembali kepada Allah Ta'ala. Mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau mereka. Apa hasilnya? Dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Apakah kita juga begitu? Bisa saja. Bisa saja. Tidak harus Allah Ta'ala mendatangkan balik yang menghabiskan. Tidak perlu. Tapi dengan mereka itu, gitu ya, dengan mereka itu selalu dalam ketakutan, gitu ya, selalu dalam ketakutan, itu bukan suatu kenikmatan. Selalu dalam ketakutan bukan suatu kenikmatan. Itu alhamdulillah diberi Allah Ta'ala ketenangan, diberi ketenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke masjid bisa ibadah 5 waktu. Gitu. Ini sesuatu yang mahal sekali. Nah, dia di sini Allah Ta'ala memberikan kepada kita suatu permisalan supaya Allah Ta'ala membantu kita itu bagaimana sih bayangkan. Kalau teori saja repot. Bayangkan Allah Ta'ala pada ayat 73 dari surat Al-Hajj ya ayyuhan nas. Allah Ta'ala mengatakan wahai manusia. Zuriba masalan. Diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suatu permisalan. Fastami'u, bukan fasma'u, tidak. Fasma'u itu ya sekedar ada orang ngomong kita dengarkan. Sudah ngomong apa? Istama' tidak. Istama' itu berusaha untuk mendengar. Ini mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih isinya? Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban. Orang apapun yang kalian panggil selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la yakhluqu dzubab, tidak bisa membuat lalat. Barang yang kecil tidak bisa. Barang yang kecil tidak bisa. Tidak bisa membuat barang yang kecil. Dzubab, barang yang kecil tidak bisa. Loh, barang yang kecil itu repot loh ya. Barang yang kecil itu repot. Buat barang kecil itu repot. Kalau barang itu besar ya, kecil itu repot. Gitu ya. Menciptakan dzubab. Dzubab itu kalau misalnya di dunia tidak ada semut, nah bayangkan, tidak ada semut, tidak ada serangga, bayangkan, serangga dihilang oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada serangga dalam jangka waktu tertentu, manusia habis, tidak ada. Kalau mamalia tidak ada dalam jangka waktu tertentu, habis manusia. Kalau reptil tidak ada, ular dan sebagainya, tidak ada, manusia tidak ada. Nah, begitu ya. Kalau burung tidak ada, dalam jangka semuanya manusia. Jadi hewan-hewan ini oleh Allah Ta'ala diciptakan untuk kita. Yang kalau mereka tidak ada, kita juga tidak ada. Begitu loh. Kalau mereka itu tidak ada, kita juga tidak ada. Bukan barang tidak ada gunanya hewan itu. Hewan itu bukan untuk dilihat. Hewan itu Allah Ta'ala ciptakan untuk suatu manfaat yang tidak kita sadari. Tapi ada manfaatnya. Kalau mereka tidak ada, kita juga tidak ada. Hewan. Nah, coba bisa tidak buat satu hewan? Tidak bisa ya. Kalau sudah barang yang paling kecil tidak bisa, gitu ya.
walau istama'ulah, meskipun mereka itu berkumpul. Nah, mereka ini patung-patung tadi itu, berhala-berhala itu. Wa iyaslubuhumuz dzubab syai'an la yastanqidhu minhu. Nah, kalau mereka itu diambil, kalau mereka itu diambil, gitu ya, makanan mereka itu diambil oleh zubab, jadi berhala itu dikasih sesajen. Kalau ada yang makan, dari lalat dan sebagainya, mereka diam saja. Coba kita, kalau ada lalat yang nempel di makanan kita, kita usir, ini diam saja, diam saja. Dulu ada seorang musyrik, anaknya sudah masuk Islam, ayahnya masih kafir. Lalu oleh anaknya berhalanya dibuang ke sampah. Dicari-cari sama dia, berhala tadi di sampah. Waduh, bagaimana ini? Tidak betul ini, sampai ada berhala sampai di sampah, tidak betul ini. Nah, dikembalikan ke tempatnya. Lalu besoknya begitu lagi. Nah, lalu dia besoknya diambil, dikasih pedang. Karena ada yang ganggu kamu, ini pedangnya. Berhala ini. Begitu ya. Lalu tiba-tiba ditemukan di sampah yang ketiga kalinya. Kamu ini ya, bela diri tidak bisa, apalagi bela saya. Kamu bela dirimu tidak bisa, apalagi bela saya. Selesai. Begitu ya. Ini berhala, sebenarnya bukan soal berhala saja. Yang tidak mampu itu bukan berhala saja. Kita semua juga tidak mampu. Nah, cuma kelihatannya mampu. Bisa masak, bisa begini, kelihatannya mampu. Nah, padahal seluruh kemampuan yang manusia miliki itu rezeki dari Allah Ta'ala. Seluruh kemampuan yang dimiliki manusia itu rezeki dari Allah Ta'ala. Gitu ya. Kalau ada orang kaya, jangan ditanya caranya kaya bagaimana. Gitu ya. Dia ngajari kita kaya. 1 bulan di rumahnya tidak bisa kaya gitu. Tidak bisa kaya. Begitu ya. Itu bukan soal ilmu yang dipelajari, tidak. Ada jiwanya memang. Nah, bukan soal orang main bola misalnya. Anda kok bisa ya membawa bola? Itu namanya talent, bakat. Begitu ya, talent, bakat. Orang yang punya klub itu dan didik pemain bola dia. Dia lihat mana yang pintar, dia ambil sama dia. Oh, ini pintar ya. Bukan didik buat apa? Pesantren gitu kan. Nah, begitu didik memang dia, mendidik orang memang. Jadi orang baik memang. Pemilik klub tidak ada mendidik orang dia. Nah, dia lihat ada yang pintar main, kemudian dia ambil, dibeli sama dia, selesai. Bukan lalu dia mendidik orang, tidak. Itu bakat namanya. Nah, bakat itu dari Allah Ta'ala. Tidak bisa ditanya, kenapa Anda kok bisa gambar? Kenapa Anda kok bisa begini? Itu bisa, tidak bisa ditanya. Kenapa Anda kok bisa? Itu tidak usah ditanya. Itu bakat namanya. Begitu, itu bakat namanya. Nah, itu tidak usah ditanya, kenapa Anda kok bisa? Sama dengan orang bisa ngerjakan hitung-hitungan. Papan tulis kerjakan sama dia. Anda kok bisa? Ya, saya pintar. Tadi jawabannya. Saya pintar saya di sini. Kepada saya ya di sini saja hitung-hitungan. Nah, ya sudah di sini saja kepada saya hitung-hitungan. Pintar dia memang, hitung-hitungan selesai. Nah, itu semua. Ada pun kemampuan nanti menggunakan hitung-hitungan jadi roket, lain lagi nanti orangnya. Lagi orangnya nanti. Nah, hitung-hitungan jadi roket, itu lain lagi orangnya nanti. Nah, itu lain lagi. Kita hitung-hitungan, pintar ngitung dia. Lalu yang membuat jadi roket lain lagi. Nah, macam-macam orang itu punya segala macam bakat. Semua itu dari Allah Ta'ala. Lalu karena manusia itu merasa sudah mampu, lupa dia bahwa ini semua dari Allah Ta'ala. Lupa apa? Lupa bersyukur, lupa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang terjadi? Apa hasilnya kalau orang itu lupa syukur? Dia tidak menjadi mulia karena nikmat Allah Ta'ala. Nah, kalau orang itu bersyukur, dia tidak menjadi mulia karena nikmat Allah Ta'ala. Kok bisa begitu ya? Ya memang dia bukan orang mulia. Bukan orang mulia dia. Kalau orang itu mulia, kalau orang itu mulia, pasti dia mensyukuri siapapun, siapapun, bukan Allah Ta'ala saja, siapapun yang memberikan kontribusi sumbangan pada dirinya. Nah, ini loh dulu orang yang pernah nyekolahkan saya. Ini loh dulu orang dokter saja misalnya, dokter bayar dokter itu, tapi dia merasa dokternya berjasa misalnya. Dia menyembuhkan saya lah misalnya lah. Atau orang ini dulu menunjukkan saya begini lah. Ini dulu orang menunjukkan istri saya. Nah,
Saya dulu cari istri sulit, orang ini nunjukkan, saya terima kasih sama dia. Misalnya begitulah. Begitu ya. Siapa yang memberikan jasa kepada kita sedikit apapun, saya berterima kasih kepada dia karena dia memberikan kemuliaan pada saya. Daripada saya sulit-sulit, ketika saya menjadi mulia karena dia, saya berterima kasih. Itu namanya saya mulia. Nabi berkata, "Man la yashkurillah la yashkurin nas, man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak syukur pada Allah Taala, kepada manusia dia tidak syukur. Gitu ya. Kepada Allah Taala syukur, pada manusia tidak syukur dia. Jadi kalau ada orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala lalu dia tidak menyebarkan rezeki kepada sekitarnya, ketahuilah bahwa orang ini pun tidak begitu pada Allah taala. Ketahuilah bahwa orang ini pun juga tidak berterima kasih pada Allah taala. Jadi kita jangan ribut, jangan rame-rame. Orang ini juga tidak berterima kasih pada Allah taala. Artinya orang ini tidak menikmati rezeki yang Allah taala berikan kepada dia. Begitu ya. Kalau ada orang tidak mau membagikan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, misalnya ada orang diberi ilmu agama misalnya, wah tahu dia baca semua, ngerti ilmu agama, tapi dia ngajari orang dia dibaca saja. Ketahuilah orang ini ilmunya tidak ada gunanya sama dia, pada dirinya tidak ada gunanya dia. Tidak ada gunanya. Loh, ini orang saya lihat di rumahnya banyak kitab loh ya, betul kalau ngomong lah. Orang ini pada dirinya pun tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Mengapa? Dia tidak memberikan pada orang lain. Kalau dia memberikan pada orang lain berarti dia sudah merasakan manfaatnya lah. Gitu ya? Dia sudah merasakan manfaatnya lah. Sama dengan ada orang misalnya, ada orang kawin misalnya punya istri, bentrok terus dia sama istrinya. Apa dia nyuruh orang lain kawin? Kamu kok tidak kawin? Tidak usah kawin. Saya setiap hari rame sama istri saya lah. Tapi kalau dia setiap hari baik sama istrinya, dia menghormati istrinya, dia dihormati oleh istrinya, dia melayani istrinya, dia dilayani istrinya. Ketemu orang, Anda kok tidak kawin? Buat apa kawin? Oh, manfaatnya banyak orang kawin itu. Beginilah. Manfaatnya banyak orang kawin itu. Saya beginilah. Begitu. Ya, kalau orang itu ribut, gitu ya, ramai dengan istrinya, dan nyuruh orang kawin, dia tidak usah kawin. Begitu, itu begini ceritanya. Kalau orang itu sudah tidak menikmati, tidak memberikan nikmat Allah Taala pada sekitarnya, dia pun juga tidak menikmati. Kita menganggap loh, orang itu dikasih banyak, ya memang. Antara nikmat dan menikmati itu dua hal yang berbeda, begitu ya. Dua kata berbeda itu, nikmat dan menikmati itu dua kata yang berbeda itu. Begitu ya, nikmat dan menikmati dua kata yang berbeda. Apa nikmat itu? Makanan misalnya. Begitu ya, menikmati merasakan. Kalau orang dikasih Allah Ta'ala makanan tapi tidak merasakan, tidak menikmati namanya. Begitu ya, itu dua hal yang berbeda. Jangan kita ada orang diberi Allah Ta'ala harta banyak lah. Apakah dengan harta ini, saya tanya ini masalah pribadi, ada yang tambah dalam diri Anda? Enggak. Begitu ya, tidak ada yang tambah lah. Begitu ya, saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya ilmu, yaitu mengenal Allah Ta'ala. Ada yang tambah? Ada. Saya tambah yakin, saya tambah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Saya semakin percaya kepada Allah Ta'ala. Artinya saya menjadi semakin mulia. Saya memuliakan diri saya sendiri. Saya tidak perlu minta orang lain memuliakan saya. Saya sudah memuliakan. Kenapa? Loh, saya dimuliakan Allah Ta'ala. Tahu dari mana? Tahunya saya memuliakan Allah Ta'ala. Saya itu tahu kalau saya itu mulia karena saya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mengapa? Karena saya memuliakan Allah Ta'ala. Loh, buktinya apa? Buktinya saya banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, banyak sholat. Saya ke masjid, saya ini orang mulia. Gitu ya, saya ini orang mulia. Soal orang lain tidak menghormati saya, loh ada apa saya minta dihormati oleh orang lain? Saya dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kok saya bisa ke masjid, bisa sholat, masjidnya tutup, saya buka, saya azan, saya jadi imam. Begitu ya, saya ngajar ngaji. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik dari kalian adalah orang yang membaca Quran, gitu ya, dan mengajarkannya, mengajarkan orang lainnya. Gitu ya, afdhaluhum, gitu ya, afdhalun nas aqra'uhum. Kemudian. Nah, gitu ya, orang yang paling utama adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Orang kalau kita mau katanya Nabi, kalau kita mau mengukur orang yang paling utama, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, aqra'uhum li kitabillah. Nah, begitu ya. Lalu awsalhum lirrahim, yang paling mampu menyambung silaturahmi. Nah,
gitu ya. Lalu ada tambahan wa aktsaru dzikran lillah, kira-kira begitu. Gitu ya. Yang paling banyak ingat pada Allah, otomatis saya lupa. Gitu ya. Orang yang istimewa itu orang yang paling banyak baca Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'annya banyak. Begitu. Kenapa? Suka ngaji dia, suka baca Al-Qur'an. Kok senang baca Al-Qur'an dia? Ya Anda tanya, Anda kok senang baca Al-Qur'an? Karena waktu dia baca Al-Qur'an dia merasakan kenikmatan. Karena waktu dia baca Al-Qur'an dia merasakan kenikmatan. Kenikmatan itu artinya saya merasa mulia kalau baca Al-Qur'an. Loh, begitu loh. Sama dengan misalnya begini, saya kasih contoh. Misalnya kita suruh milih makanan. Lalu saya pilih ini. Anda kok milih ini? Ya saya suka. Tidak boleh. Anda harus makan yang ini. Ya sudah, saya pilih yang ini. Tapi saya makannya tidak enak, saya tidak merasa mulia. Tapi begitu saya disuruh makan makanan yang saya suka, merasa mulia. Enak ini enak ini. Nah, kalau itu tadi apa tuh? Ini enak ini. Merasa mulia saya. Kalau orang itu menikmati bacaan Al-Qur'an, artinya waktu dia baca Al-Qur'an dia merasa mulia dia. Nah, merasa mulia dia. Lihat saya baca Al-Qur'an. Nah, lihat saya berzikir. Nah, gitu ya. Lihat saya sholat. Begitu ya, saya sholat, saya ke masjid, hujan pakai payung, saya pakai payung, hujan, tidak apa-apa. Di sholat di rumah dah enak pakai payung, saya ke masjid. Tidak ada orang, ya biarkan saja, biarkan saja. Saya buka masjid, saya baca, saya sholat, azan, qomat, sholat saya sendiri, Allahu Akbar. Gitu ya. Nanti kan datang bentar lagi orang itu. Gitu qomat, nanti datang orangnya. Kalau nunggu tidak datang, Lebih baik azan sendiri, terus qomat datang nanti mereka. Nah, selesai, begitu ya. Kalau kita tidak kerjakan, ditanya Allah Ta'ala, Anda kenapa kok tidak zikir? Kenapa kok tidak baca Al-Quran? Nah, begitu ya. Kenapa kok tidak masuk masjid? Nah, begitu ya. Ya Allah, begitu ya. Rezekinya kurang, rezeki apa? Bawa oksigen kita? Enggak. Kita bawa suntikan darah, gitu ya. Sumbang darah tidak. Bawa infus? Enggak. Sehat itu mahal, sehat itu mahal. Nah, kita pakai alat untuk mendengar? Tidak. Begitu ya, sehat. Kenapa kok kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Nah, artinya hati-hati ya, hati-hati. Ini penting sekali nih. Penting sekali nih. Kalau kita sudah tidak lagi tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala, nah, begitu ya. Tidak tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Gitu ya. Kita tidak akan menjadi mulia. Nabi Daud, Allah Taala, bagaimana Allah Taala katakan, gitu ya, i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Nabi Daud, bersyukurlah. Apa kata Nabi Daud? Ya Allah, bagaimana saya bisa bersyukur kalau bersyukur itu sendiri ada dari kamu? Kata Nabi Daud, ya Allah, bagaimana saya bisa bersyukur kalau kemampuan bersyukur itu dari Engkau ya Allah? Kata Allah Taala, al-an, sekarang bisa syukur kamu. Begitu ya. Nabi Daud tahu dia loh, bisa syukur itu dari kamu ya Allah. Saya disuruh syukur loh. Nah, iya, kamu beri saya kemampuan untuk bersyukur. Nah, begitu ya. Berilah kemampuan saya untuk bersyukur. Nah, begitu ya. Ya Allah, jadikan saya itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amila shalihan tardah. Ya Allah, berilah saya kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada orang tua saya, kepada saya. Nah, jangan berikan saya kemampuan berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Nabi Sulaiman berkata begitu. Begitu caranya. Orang itu minta oleh Allah Taala diberi kemampuan bersyukur. Makanya tidak jelas Subhanahu wa taala oleh Nabi SAW. Beliau berkata pada Mu'ad, ini, saya cinta dengan kamu. Saya juga cinta dengan kalian semua. Saya beritahu ya, setiap selesai sholat jangan lupa mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk bisa selalu syukur, bisa selalu zikir, dan bisa selalu memperbaiki ibadah. Bayangkan. Nah, begitu ya, saya lanjutkan. Dha'fat talib wal matlub. Nah, yang diminta, yang minta yaitu manusia, dan al-matlub yaitu berhala, sama-sama. Nah, kita sama-sama lemah. Kalau kita minta sama manusia, salah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bukan isi doa, tapi harapan kepada Allah Taala. Yang penting itu bukan isi doanya, tidak. Yang penting itu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau berdoa, kita dikasih masalah Allah Taala, langsung angkat tangan terus gini kita. Nah, jangan. Begitu ya. Man lam yasta'lillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah Taala, Allah murka.
Nah, jadi yang pandai-pandailah berdoa, dan waktu berdoa yang paling didengar oleh Ta'ala kata Nabi SAW di pertengahan malam. Nah, gitu ya. Di sepertiga akhir malam itu Allah Ta'ala turun. Gitu, Allah Ta'ala turun dan bertanya, siapa yang mau minta, saya kabulkan. Yang minta ampun, saya beri. Nah, yang punya hajat silakan ucapkan sekarang, saya kabulkan hajatnya. Nah, turun Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turun agar kita itu minta. Nah, bukan isi permintaannya, tidak. Bukan isi permintaannya. Kalau kita minta dan kita dikabulkan Allah Ta'ala, artinya kita dikasih rahmat Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa doa yang kita panjatkan itu ilham dari Allah Ta'ala. Ilham dari Allah Ta'ala. Doa yang kita panjatkan itu ilham dari Allah Ta'ala. Dikasih hadiah kita. Kamu ngomong begini, ngomong kita. Begitu ya. Itu ilham dari Allah Ta'ala. Bukan saya itu ya. Saya itu berdoa. Nah, tiba-tiba terkabul loh. Keinginan berdoa dan isi doa itu dari Allah Ta'ala, itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi pandai-pandailah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat di sini ada 74. Ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka itu tidak memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sepantasnya. Nah, baik, yang itu sudah menyembah berhala memang salah. Tapi kita orang beriman, begitu ya. Jangan sampai kita di dalam hati kita ada keinginan-keinginan, nah, begitu ya, untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya. Jangan kita dalam hati kita ada keinginan-keinginan untuk mengharap, nah, selain Allah Ta'ala. Lihat malaikat, gitu ya. Lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu waktu beliau diletakkan di atasnya bara api, nah, datang malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, kamu perlu sama saya, kalau sama kamu tidak. Nah, pada kamu tidak. Nah, saat itu dia berkata, gitu ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah Ta'ala saja dan dia sebaik-baik wakil. Nah, begitu loh. Jangan kita mengharap pada ini. Kadang-kadang kita tuh lupa. Begitu kita ketemu ada orang yang kita anggap, misalnya kita sakit, ada yang datang. Oh, Anda ke dokter itu banyak. Ini penyakit apa ini? Ini lebih berat dari ini, sembuh. Oh, begitu ya. Lupa. Kita berharap pada Allah Ta'ala. Betul lupa lah. Kalau dalam peristiwa itu kita tidak sembuh, berarti dirahmati Allah Ta'ala kita. Nah, ya. Nah, bagaimana? Sembuh. Nah, begitu ya. Kalau kita sudah mengharap pada seseorang selain Allah Ta'ala dan kemudian tidak berhasil, berarti kita dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kita mengharap pada seseorang dan orang itu memberi, lupa kita pada Allah Ta'ala, itu bencana itu. Itu bencana. Bencana sebenarnya adalah hak kita mulai tidak lagi mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Ya. Innallaha laqawiyyun aziz. Innallaha laqawiyyun aziz. Dalam Al-Qur'an kata aziz itu yang berarti mulia, ada azizun hakim. Nah, mulia karena mulia dia bisa hakim. Azizur rahim ada karena perkasa dia jadi penyayang. Nah, tidak bisa orang menyayangi tanpa kekuatan. Azizun alim loh. Begitu ya. Azizun alim karena dia mulia, pintar dia. Nah, kalau orang itu tidak punya ilmu berarti tidak mulia dia. Kalau dia mulia, perkasa dia, saya harus ngerti. Mesti ngerti dia. Nah, begitu ya. Yang mengawali aziz tidak ada. Tidak ada yang kata-kata sebelum aziz kecuali di sini. Qawiyun aziz. Nah, artinya orang itu kalau dia itu mulia, kalau dia itu kuat, dia itu mulia. Nah, kalau dia itu kuat, dia itu mulia. Nah, kalau dia itu kuat, mulia jelas dong. Nah, jelas dong. Orang kuat misalnya, gitu ya. Allah Ta'ala itu kuat ya, fisiknya kuat. Nah, karena Allah Ta'ala itu kuat, dia benar-benar mulia dia. Nah, begitu. Oleh karenanya hendaknya kita, gitu ya. Allah Nabi bersabda, al-mu'min al-qawi ahabu ila Allah minal mu'min al-dhaif. Orang yang kuat, baik kuat fisiknya, kuat imannya, lebih disukai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya kuat itu artinya ya tadi jadi aziz lah. Kalau orang itu kuat, binaraga begini kuat tidur. Nah, bangun olahraga lagi ada guna, tidak aziz itu namanya, tidak mulia. Gitu ya. Tidak mulia namanya, gitu ya. Orang ini lemah berarti. Orang ini lemah. Yang disebut kuat oleh Allah Ta'ala kuat dan dia mulia. Artinya mulianya tadi menjadikan dia hakim, alim, rahim lah. Gitu loh. Menjadi ada hasilnya, bijaksana, pinter, menyayangi orang. Jangan orang kuat gitu ya,
Lalu kemudian kalau ada orang kuat, nah, dan dia tidak menghasilkan hakim, tidak menghasilkan alim, tidak menghasilkan rahim, berarti dia tidak aziz, dia tidak mulia. Ini ada orang kuat, tapi menzalimi sana sini dia, sana diantem, sana diambil hartanya. Oh, tidak aziz ini. Nah, yang disebut hakim, alim, rahim gitu ya, atau katakan ghafur gitu ya, adalah orang yang aziz. Kalau ada orang badannya kuat dan segalanya, kedudukannya kuat dan segalanya, tetapi tidak menghasilkan hakim, tidak bijak dia, tidak menyayangi orang, begitu ya, tidak ngerti apa-apa, gitu ya. Oh, tidak aziz orang itu. Gitu ya. Jadi qawi itu harus menjadi aziz. Kalau qawi tidak menjadi aziz, tidak. Buktinya apa? Tidak sampai kepada tingkatan hakim, alim, ghafur, rahim dan sebagainya. Gitu baik, selanjutnya. Ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala itu milih siapa di antara malaikat itu yang menjadi rasul utusannya, yaitu Jibril. Nah, misalnya Jibril adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua malaikat, hanya satu saja Jibril. Nah, Mikail ke dunia mau bawa risalah. Oh ya bisa. Mikail itu ngatur hujan. Begitu ya. Israfil nanti niup trompet, dia diamankan oleh Subhanahu wa taala. Ada lagi malakul maut, gunanya menerima ruh. Malakul maut itu bukan mencabut nyawa, tidak. Yang mencabut itu petugasnya. Tak bisa. Yang mati setiap hari kan banyak. Begitu, apalagi pandemi kemarin. Begitu ya. Nanti repot malakul mautnya. Tidak, dia terima saja. Terima, dia bawa ke atas. Terima, bawa ke atas. Dia terima, bawa ke atas. Yang mencabut petugasnya mencabut. Kalau orangnya baik, pelan-pelan nyabutnya. Kalau orangnya jahat, geblak-geblaknya orang kafir. Gitu ya, cabut dengan keras. Karena baunya busuk. Tapi kalau orang beriman, tarik pelan-pelan, baunya wangi. Diberikan pada malakul maut. Malakul maut itu dibawa ke atas dalam rahmat Allah Taala, dikembalikan ke kuburnya. Kalau rohnya orang kafir, busuk. Gitu ya, busuk dibuang oleh malakul maut, dibuang dia. Tak ada yang terima, di langit ada yang terima. Begitu. Malaikat Jibril adalah nabinya malaikat. Dan di antara manusia juga dipilih Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Nanti yang di bawahnya disebut pilihan Subhanahu wa taala. Di sini Allah Taala mengatakan orang yang mulia itu adalah orang yang hidupnya isinya ngajak orang lain jadi orang baik. Yaitu siapa? Para rasul, para nabi. Itu orang baik. Begitu ya. Lah kita apa punya kesempatan? Ada kesempatan ngajari Al-Qur'an. Ngajari Al-Qur'an itu sesuatu yang mulia. Ngajar ke Al-Qur'an sesuatu yang mulia. Begitu ya. Selanjutnya, innallaha sami'un basir. Ayat 76, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Taala tahu apa yang di belakang mereka, yaitu apa yang sudah mereka tinggalkan. Gitu ya. Apa yang sudah membaina aydihim yang di depan mereka, apa yang mereka bawa kepada Allah Taala. Ini loh ya Allah, amal saya. Wa ma khalfahum, apa yang mereka tinggalkan. Ma qaddamu, apa yang mereka berikan kepada Allah Taala sekarang ini. Ya. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang mereka tinggalkan di dunia ini. Wa ilallah turja'ul umur. Kepada Allah Ta'ala segala urusan itu nanti dikembalikan, diputuskan Allah Ta'ala. Di dunia kita tidak bisa memutuskan, biarkan nanti di akhirat. Oleh karenanya Nabi ingatkan pada kita, wahai manusia, siapa yang punya utang dan sebagainya hendaknya minta dihalalkan sekarang ini. Begitu ya. Kalau orang itu punya utang dan sebagainya, jangan nunggu di kuburan, jangan. Sekarang ngomong sama yang meminjami, saya tidak punya uang dan sebagainya. Ngomong saja. Gitu ya, dan usahakan. Jangan nanti di kuburan tolong dihalalkan ya. Loh, yang utangnya tidak hadir di situ. Yang utangnya di Malang, di Jakarta. Begitu. Telepon dulu. Wahai si fulan, maaf ya, saya gitu ya, umurnya orang tidak tahu. Tolong utang saya dihalalkan. Kalau ada rezeki saya bayar. Tutup, cerai. Jangan sudah mati tolong dihalalkan dia. Yang hadirnya tidak memberi utang. Tidak apa-apa. Oh, masya Allah, baik loh. Yang utangnya ada notanya ini. Ada notanya lah. Begitu. Terus ada yang bilang, kalau ada utang hubungan dengan saya lah. Belum lihat notanya dia. Lihat notanya loh, kok banyak. Banyak memang lah. Hati-hati, jangan asal ngomong lah.
begitu sebelum mati sudah minta maaf. Saya minta maaf ya. Nah, saya tidak bisa bayar, selesai. Jangan nanti kita ditagih di akhirat. Semua dosa bisa dihapuskan dengan mati syahid illa dain dalam Rasulullah. Kecuali utang uang tidak bisa, harus sekarang dibayar. Nah, begitu baik. Ayat rujuk ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Lihat di sini. Allah telah ngasih obatnya supaya selamat. Rukuklah, sujudlah orang beriman dan sembahlah Allah Taala. Apa bedanya rukuk sujud dan sembahlah Allah Taala? Artinya secara fisik rukuk dan sujud, tetapi secara mental hati kita mesti tunduk pada Allah Taala. Secara mental tuh ada orang yang dia rukuk, sujud, tapi hatinya tidak nurut pada Allah Taala. Ini orang masya Allah baik orang ini. Kenapa? Ya di masjid baik. Anda pernah dagang sama dia? Oh tidak pernah. Oh tidak ngerti Anda. Nah, gitu ya. Ini tidak bayar ini. Gitu ya. Ini molor ini. Nah, tapi kalau datang pertama ya silahkan. Lebih baik soal di belakang. Tapi kalau bayar tanggal 1 bayar lah. Gitu loh. Jatuh tempo bayar. Ini tidak di molor meskipun sebelum orang datang bukan soal itu tidak. Gitu ya. Yang penting hubungannya dengan manusia bagaimana lah. Di situ berarti ada rasa takut pada Allah Taala. Itu namanya ibadah. Nah, itu namanya ibadah. Tidak ada gunanya ibadah fisik kalau di dalamnya tidak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Nah, yang membuat hidup ini nyaman, enak kalau kita takut kepada Allah Ta'ala. Segala musibah terasa ringan buat para nabi karena mereka takut kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka takut, tidak apa-apa. Yang penting jangan dimurkai oleh Allah Ta'ala, tidak apa-apa. Ya, begitu ya. Waf'al khair la'allakum tuflihun. Berbuatlah baik, apa tidak tahu. Fastabiqul khairat. Semua kebaikan kerjakan, silaturahmi, kita memberi makan, kita memberi nasihat, kerjakan semua kebaikan agar la'allakum tuflihun, agar kalian itu tuflihun. Begitu ya, bukan tafuzun, bukan. Kalau faza fauzan faiz itu masuk surga. Ini tidak tuflihun, hayya 'alal falah. Begitu ya, bukan hayya 'alal fauz, bukan hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alal fauz gitu ya, itu masuk surga, sudah di surga. Ini tidak 'alal falah, artinya sudah menang di dunia ini, sudah menang dia. Nah, sudah menang sebagai orang yang beriman, gitu ya. Satu ayat lagi, sedikit lagi. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Nah, setelah iman kita sempurna, berjuanglah membela Allah Taala. Wastabakum, kita dipilih Allah Taala. Yang milih kita itu Allah Taala. Bukan hanya untuk sholat saja, untuk membela Allah Taala. Wa ma ja'ala 'alaikum fi din min haraj, tidak ada kesulitan, tidak ada. Kalau malas itu sulit. Nah, begitu tidak ada yang sulit, gitu ya. Millat Abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimin min qabl fi hadha. Kita itu lebih berani diberi nama al-muslimin, artinya orang-orang yang menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk begitu ya. Untuk apa? Liyakuna ar-rasul syahidan 'alaikum, agar Nabi Muhammad SAW itu menjadi saksi buat kita di akhirat nanti. Nah, Nabi itu saksi sudah bahwa saya sudah menyampaikan risalah kepada orang muslim ya Allah. Nah, dan kalian, kita orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wa takunu syuhada 'alan nas. Kita menjadi saksi buat seluruh manusia. Nanti para nabi tanya sama kita. Saya sudah menyampaikan, dan Nabi Nuh tanya pada kita. Oh sudah, saya tahu. Nah, Nabi Musa tanya, sudah sampaikan, saya tahu lah. Gitu ya. Oleh karena diulangi lagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, jangan lupa fa'iqimus shalah wa atuz zakat. Salat, keluarkan zakat, wa'tasimu billah, berpegang pada Allah Taala, jangan kepada yang lainnya, jangan, sudah berpegang pada Allah Taala. Begitu ya. Mengapa? Huwa maulakum, dia adalah penolong kita yang sebenarnya. Nah, begitu ya, melindungi kita sebenarnya. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik penolong. Artinya Allah Taala itu adalah pelindung yang tepat dan penolong yang sebenarnya. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.